Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majlis ilmu yang penuh berkah ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabat sekalian, di antara amalan yang paling mulia dan paling mudah dilakukan adalah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah SWT sendiri memerintahkan kita untuk bersolawat dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuknya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya solawat, bukan hanya sebagai doa biasa, tetapi sebagai bentuk penghormatan, kecintaan, dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas sebuah solawat yang disebut-sebut jika dibaca satu kali saja, nilainya setara dengan 100.000 solawat. Tentu ini menarik karena nilai yang begitu besar menunjukkan betapa besar rahmat Allah bagi orang yang mencintai Nabi. Namun sebelum kita masuk ke solawat tersebut, mari kita luruskan satu hal yang penting. Keutamaan solawat itu tidak hanya dihitung dengan angka. Keutamaan solawat lebih dilihat dari kualitas cinta kita kepada Nabi, keikhlasan hati kita, dan konsistensi kita dalam melaksanakannya. Allah SWT melihat hati kita, bukan sekedar jumlah yang kita ucapkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar solawat menjadi bentuk syukur, cinta, dan pengharapan ampunan. Karena itu, ketika kita bersolawat, bukan hanya sekedar mengucapkan lafaz, tetapi juga menyertakan rasa rindu, cinta, dan pengharapan agar kita termasuk orang yang mendapat syafaat Nabi. Sahabat sekalian, mari kita renungkan sejenak. Di tengah kesibukan dan rutinitas kita, terkadang kita lupa untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah manusia terbaik yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari keterpurukan menuju kemenangan. Oleh karena itu, solawat bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga wujud syukur atas nikmat Islam dan nikmat kenabian yang Allah karuniakan kepada kita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya untuk mengenal solawat yang luar biasa ini lebih dalam. Sahabat sekalian, setelah kita memahami bahwa solawat merupakan amalan yang sangat mulia, kini kita akan mengenal solawat yang dimaksud. Solawat yang sering disebut memiliki keutamaan setara 100.000 solawat ini dikenal dengan nama solawat nariyah atau solawat tafrijiyah. Solawat ini sudah sangat familiar di kalangan umat muslim dan sering dibaca dalam berbagai kesempatan seperti setelah sholat, ketika hati sedang gelisah, saat menghadapi kesulitan, ketika memohon kemudahan, atau saat ingin meningkatkan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, solawat ini memiliki makna yang sangat dalam. Pada dasarnya, ketika kita membaca solawat, kita sedang memohon kepada Allah SWT agar memberikan keberkahan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Dalam solawat ini terkandung doa yang sangat luas dan penuh harapan, seperti memohon agar Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW, mengangkat segala kesulitan, memberi kemudahan dalam urusan hidup, serta melapangkan jalan bagi umat Nabi SAW. Oleh karena itulah, banyak orang merasa bahwa solawat ini menjadi jalan keluar dari berbagai masalah.
Bukan karena solawat itu ajaib secara instan, tetapi karena ketika kita membaca solawat, kita sedang menguatkan hubungan kita dengan Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah yang Maha Mengetahui pasti akan mendengar doa hambanya yang tulus. Namun sahabat sekalian, perlu kita pahami bahwa nilai 100.000 salawat adalah bentuk ungkapan keutamaan yang besar. Angka tersebut bukan sekedar angka biasa, melainkan sebagai simbol betapa besar rahmat Allah bagi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjaga hubungan dengan beliau. Jadi, yang terpenting bukan hanya sekedar mengejar angka, tetapi lebih kepada konsistensi kita dalam membaca solawat, keikhlasan dalam hati, dan menghidupkan cinta kepada Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Karena solawat yang benar-benar bernilai tinggi adalah solawat yang mengalir dari hati yang penuh cinta dan rasa syukur. Bukan hanya dibaca sekedar lafaz, tetapi juga diikuti dengan perilaku yang mencerminkan ajaran Nabi SAW. Sahabat, mari kita jadikan solawat ini sebagai bagian dari rutinitas kita. Tidak hanya ketika kita butuh, tetapi juga ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang sehat, dan ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, dengan membaca solawat, hati kita akan menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hidup kita lebih diberkahi. Dan semoga Allah menjadikan solawat ini sebagai jalan yang memudahkan segala urusan kita. Sahabat sekalian, mungkin kita bertanya, mengapa syalawat begitu mulia? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersyalawat? Dan mengapa syalawat selalu dipandang sebagai amalan yang istimewa? Jawabannya sederhana, namun sangat dalam. Karena syalawat adalah bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syalawat juga merupakan bentuk syukur kita atas risalah yang beliau bawa, yaitu Islam yang menjadi jalan hidup bagi kita. Sahabat, ketika kita bersyalawat, kita tidak hanya mengucapkan lafaz, kita sedang menguatkan ikatan spiritual kita dengan Nabi SAW dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, syalawat memiliki banyak manfaat dan keutamaan, antara lain. Pertama, syalawat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena syalawat adalah salah satu bentuk ibadah yang Allah sukai, dan melalui syalawat kita memohon agar Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada Nabi dan kepada kita. Kedua, syalawat mendatangkan rahmat dan ampunan. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa orang yang bersyalawat akan mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Ini adalah anugerah besar, karena kita semua manusia penuh dosa dan kekurangan. Ketiga, syalawat menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Bayangkan betapa mulianya jika kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ini adalah harapan terbesar bagi setiap muslim. Keempat, syalawat meningkatkan cinta dan ikatan spiritual kepada Nabi. Ketika kita sering bersyalawat, rasa rindu kita kepada Nabi SAW semakin kuat. Kita merasa dekat dan semakin termotivasi untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, syalawat menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidup. Keberkahan bisa datang dalam berbagai bentuk, rizki yang lebih mudah, hati yang lebih tenang, hubungan yang lebih baik, atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Apalagi jika kita membacanya pada saat-saat tertentu, seperti setelah sholat atau ketika hati sedang gelisah. Syalawat menjadi obat hati dan penyejuk jiwa, karena saat kita bersyalawat, kita sedang mengingat Allah dan Nabi SAW, sehingga hati kita menjadi lebih tenang dan penuh harapan. Sahabat, dalam konteks syalawat yang satu kali setara 100.000 syalawat, ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun amalan, jika dilakukan dengan cinta dan keikhlasan, bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah. Jadi, bukan tentang berapa banyak lafaz yang kita ucapkan, tetapi tentang kualitas cinta dan konsistensi kita dalam beramal. Karena Allah tidak melihat banyaknya lafaz, tetapi Allah melihat keikhlasan hati dan kekuatan cinta kita kepada Nabi. Maka dari itu, mari kita jadikan syalawat sebagai amalan rutin kita,
bukan hanya ketika kita sedang membutuhkan, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas nikmat Islam dan nikmat kenabian. Semoga Allah menjadikan shalawat sebagai cahaya dalam hidup kita, penolong dalam kesulitan, dan jalan kita menuju ridhonya. Sahabat sekalian, setelah kita memahami keutamaan solawat, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu cara membaca solawat ini dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, untuk membaca solawat ini, kita sebenarnya tidak perlu tempat khusus atau waktu khusus. Solawat bisa dibaca kapan saja dan di mana saja, selama kita melakukannya dengan khusyuk dan penuh harapan kepada Allah. Yang penting adalah niat kita, ketulusan kita, dan perasaan kita saat membacanya. Karena solawat bukan sekadar rangkaian lafaz, tetapi sebuah ibadah yang melibatkan hati. Biasanya, solawat ini dibaca seperti berikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teruskan hingga akhir sesuai teks solawat yang Anda gunakan. Sahabat, saya ingin menekankan satu hal penting. Ketika membaca solawat, jangan hanya di mulut, tapi juga di hati. Karena bila kita hanya mengucapkannya dengan lisan, namun hati kita tidak merasakan, maka solawat itu akan terasa seperti kebiasaan saja. Namun ketika kita membacanya dengan hati, kita akan merasakan cinta kepada Nabi SAW, rasa rindu kepada beliau, dan harapan agar Allah memberi kita syafaat beliau. Jangan terburu-buru saat membaca solawat, karena solawat adalah ibadah yang membutuhkan perasaan. Seperti kita berbicara kepada orang yang kita cintai, tentu kita tidak akan terburu-buru. Kita ingin mengungkapkan rasa kita dengan penuh makna. Sahabat, setelah kita membaca solawat, jangan lupa bahwa solawat itu bukan tujuan akhir, tetapi awal dari perubahan diri. Karena solawat tanpa perbuatan baik seperti meneladani akhlak Nabi SAW akan terasa kurang sempurna. Solawat seharusnya menjadi motivasi agar kita lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih jujur dalam kehidupan sehari-hari, lebih rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain, dan lebih istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Ingatlah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya figur yang kita puji, tetapi beliau adalah teladan hidup. Ketika kita bersalawat, itu artinya kita mengakui beliau sebagai pemimpin terbaik dan kita berusaha mengikuti jejak beliau. Sahabat, ketika kita membaca salawat, kita juga harus berusaha menjadikan salawat sebagai penguat hati. Saat kita merasa lelah, ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa sedih, salawat bisa menjadi pengingat bahwa Allah selalu bersama kita dan Nabi SAW selalu menjadi penolong bagi umatnya. Maka dari itu, mari kita membaca salawat dengan khusyuk, penuh cinta, dan disertai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, dengan cara itu, salawat kita tidak hanya menjadi lafaz, tetapi menjadi cahaya yang menyinari hidup kita. Sahabat sekalian, kita telah sampai pada bagian penutup dari pembahasan kita hari ini. Alhamdulillah, kita telah belajar bahwa ada solawat yang sangat mulia, yang bahkan disebut setara dengan 100.000 solawat jika dibaca sekali saja. Tentu ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Namun ada satu hal penting yang ingin saya tegaskan. Yang paling penting bukan sekadar angka, tetapi konsistensi dan keikhlasan kita. Sahabat, jangan sampai kita hanya menghafal angka, lalu kita lupa makna dan tujuannya. Solawat bukan hanya sebuah bacaan yang kita ucapkan begitu saja. Solawat adalah bentuk cinta, pengakuan, dan doa terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bersolawat, kita sedang mengucapkan, Ya Allah, limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, tinggikan derajat beliau. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang mencintai dan mengikuti beliau. Itulah makna besar di balik solawat. Sahabat sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan sebuah tekad. Mulai hari ini, kita berusaha meningkatkan solawat dalam hidup kita. Bukan hanya karena ingin pahala atau ingin mendapatkan angka tertentu, tetapi karena kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Kita hidup di dunia yang penuh kesibukan dan ujian.
Kadang kita lupa bahwa cara paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui cinta kepada Nabi Muhammad, dan salah satunya melalui solawat. Jadi, mari kita jadikan solawat sebagai bagian dari rutinitas kita, baik saat kita sedang bahagia, sedang sedih, sedang susah, maupun sedang senang. Karena solawat adalah pengikat hati, penyejuk jiwa, dan jalan kita untuk meraih rahmat Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memperbanyak keberkahan dalam hidup kita, dan memberikan kita syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amalan yang terus mengalir dan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selawat ini menjadi amalan yang menguatkan iman kita. Kalau kamu suka video ini, subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang mendapat manfaat. Tulis juga di komentar, kamu mau bahas topik apa lagi berikutnya?